Nah, kita masuk ke buku yang kedua dari Bobby DePorter dan Mac Harnecki yang berjudul Quantum Learning. Nah, buku ini merupakan buku ajar yang disarikan dari pengalaman-pengalaman Bobby DePorter dan Mac Harnecki dalam menyelenggarakan Supercamp. Nah, jadi Supercamp itu merujuk kepada kuliah musim panas atau kuliah liburan sekitar seminggu sampai sebulan, yang mana tentunya di luar sekolah, untuk kemudian mengajarkan cara-cara belajar efektif bagi peserta didik, baik itu anak SD, SMP, SMA, tentunya yang berpusat di Amerika, kemudian bergema ke seluruh penjuru dunia. Nah, izinkan saya membagi 3 buku ini, yaitu Sebelum Belajar, Saat Belajar, dan Setelah Belajar. Nah, yang pertama sebelum belajar. Nah, sebelum belajar kita harus memahami dulu atau kita harus belajar dulu bagaimana sih cara belajar yang efektif itu. Nah, di buku yang dipaparkan oleh Bro Albar yang berjudul Belajar Cara Belajar itu telah dijelaskan bagaimana kita juga harus melakukan pembelajaran kembali terhadap cara belajar kita. Karena sebagaimana dalam prinsip Pareto, yaitu 80% informasi itu dapat berguna hanya dengan 20% metode pembelajaran yang efektif. Nah, apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran efektif berdasarkan quantum learning? Sebagaimana namanya, kuantu itu dalam literatur fisika disebutkan sebagai kuantitas terkecil dalam satuan, yang mana kalau kita kaitkan dengan kuantum, artinya kuantitas terkecil itu yang berupa energi kita mau ubah menjadi cahaya. Sehingga quantum learning adalah bagaimana pembelajaran sekecil mungkin itu menjadi efektif dan mengoptimalisasi pembelajaran kita. Sehingga kita harus memahami bahwa kekuatan pikiran itu sebenarnya begitu besar. Teman-teman bisa juga rujuk misalnya resensi-resensi yang paling pertama Bro Albar posting, misalnya buku dari Ibrahim El-Fiqi. Itu juga salah satu buku yang awal-awal saya baca ketika saya kuliah. Nah, buku itu berjudul Terapi Berpikir Positif. Nah, bagaimana pikiran kita sebenarnya itu sangat-sangat tidak terbatas. Sebelum kita belajar, penting bagi kita juga untuk memahami apa yang kemudian disingkat sebagai ambak. Ambak itu apa manfaatnya bagiku. Jadi sebelum kita belajar, kita harus memahami apa sih manfaat saya mempelajari misalnya katakanlah satu buku tertentu. Misalnya ketika saya mau mempelajari buku Murtada Mutahari, Manusia dan Alam Semesta, apa manfaatnya bagi saya? Apakah ini relevan dengan kebutuhan saya setiap hari, kebutuhan latar belakang pendidikan saya, pekerjaan saya, dan sebagainya. Nah, ini penting karena pembelajaran berdasarkan tujuan atau manfaat ini membuat kita terpacu untuk belajar. Misalnya, saya ambil contoh ya. Saya kemarin membaca buku mungkin sekitar kurang lebih 1 minggu atau paling cepat sekitar 2 hari. Kami berupaya tentunya untuk terus sehari sebuku. Tetapi ketika ada goals yang ingin kita capai, misalnya malamnya akan live IG seperti ini, maka kami akan berusaha untuk menjadwal ulang metode-metode belajar kita atau langkah-langkah pembelajaran kita. Sehingga buku Quantum Learning ini saya habiskan tadi pagi itu per 140 halaman. Tadi akhirnya saya ngebut sampai 200-an halaman karena saya merasa bahwa ini ada manfaatnya. Dalam artian manfaatnya kami ingin berbagi pengetahuan di live IG dan kemudian direkam di YouTube. Nah, yang keempat yang harus kita pahami juga bahwa kita harus memupuk sikap juara sebelum kita belajar. Kita harus berpikir bahwa bayangkan bagaimana jika saya tidak gagal. Bayangkan bagaimana jika seluruh mimpi-mimpi saya itu berhasil. Sikap positif seperti itu penting untuk kita optimis terus dalam belajar. Jangan pernah merasa misalnya kita punya pengalaman pahit ya ketika kita belajar di SD, SMP, SMA, di hukum dan sebagainya. Kita kemudian harus menggantinya dengan sikap-sikap positif, bahwa sikap saya ingin belajar terus dengan apa yang tidak saya ketahui, sebagaimana kata Ruby bahwa ada 2 pikiran, ada fixed mindset dan ada growth mindset. Jadi ada pola pikir yang baku dalam artian waduh saya bodoh, saya tidak bisa belajar ini dan bla bla bla, bahwa otak saya terbelakang, saya pernah bermasalah dan sebagainya. Sementara growth mindset itu bertumpu pada bahwa pola pikir itu bisa berkembang. Oke, saya tidak tahu tentang pelajaran ini tapi saya bisa mencari tahunya. Saya punya waktu, saya punya sumber daya, saya bisa meminjam buku, saya bisa menyewanya di Gramedia Digital dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian kita pahami dulu sebelum kita melakukan pembelajaran. Nah, saat belajar ada 7 tahap yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita harus menata dulu lingkungan belajar kita. Menata lingkungan belajar yang baik itu
Di antaranya adalah bisa kita tambahkan dengan alunan musik, misalnya musik-musik klasik, musik barok, musik zaman-zaman romantisme Eropa, atau musik jazz-jazz yang instrumental, atau musik apa saja yang teman-teman bisa lebih produktif dalam belajar. Nah, jangan lupa pula atur suhu senyaman mungkin. Misalnya suhu ruangan yang terlalu panas atau bahkan terlalu dingin juga itu tidak baik bagi pembelajarannya teman-teman. Posisi, misalnya kalau teman-teman lagi baca buku, posisi yang malas-malasan kayak tengkurap dan sebagainya, itu justru membuat teman-teman itu malas juga membaca, karena posisi membaca itu menentukan juga titik fokusnya teman-teman. Misalnya kalau lagi membaca itu paling bagus sebenarnya adalah duduk yang tegap gitu, paling ergonomis ketika teman-teman membaca, karena ketika Anda tidur-tiduran itu secara tidak langsung merangsang otak Anda untuk ikut tertidur, karena Anda akan malas-malasan untuk membaca buku tersebut. Termasuk pula ruangan yang I'm sorry to say kurang wangi itu membuat Anda malas untuk membaca buku yang sementara Anda baca, karena membaca buku itu juga membutuhkan gelombang otak yang stabil. Nah, termasuk pula misalnya pencahayaan itu jangan juga terlalu terang, tapi jangan juga remang-remang gitu, karena kalau remang-remang itu membuat mata Anda cepat kelelahan. Kalau terlalu terang pula membuat mata Anda itu bisa sakit. Yang kedua, langkah yang teman-teman dapat pelajari untuk belajar, temukan gaya belajarnya teman-teman, karena tidak semua gaya belajar itu mesti harus kita dapatkan dengan membaca. Membaca itu salah satu gaya belajar aja, tapi bukan berarti membaca itu tidak penting. Yang dimaksud gaya belajar di sini adalah langkah seperti apa yang paling optimal bagi kita. Membaca pasti tetap harus kita lakukan, tetapi ada saat-saat di mana kita lebih worth it informasi masuk di kepala kita ketika menekuni gaya belajar tertentu. Nah, gaya belajar di sini dibagi hanya 3 secara garis besar saja, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Nah, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh kasus teman-teman ketika membeli suatu produk elektronik tertentu, katakanlah mesin kopi. Nah, bagaimana Anda merangkai mesin kopi tersebut? Itulah gaya belajar Anda. Misalnya Anda lebih suka dengan membaca buku petunjuk 12 halaman, kemudian merangkai mesin kopinya. Atau Anda lebih suka menontonnya di YouTube dulu, melihat reviewnya, dan kemudian mengikuti apa yang tertampil di video YouTube tersebut. Berarti gaya belajar Anda auditorial. Atau ternyata gaya belajar Anda kinestetik. Anda tidak membaca buku pedoman, Anda tidak menonton, tetapi Anda melangsungkan gerakan merangkai tersebut seorang diri. Jadi trial and error. Nah, itu 3 gaya belajar. Teman-teman silakan temukan gaya belajarnya masing-masing. Langkah yang ketiga saat Anda belajar adalah mencatat. Ini penting sekali. Nah, tadi Bro Albar menganggap bahwa gaya mencatat saya itu sangat konvensional, bahwa waduh terpaksa mind mapping. Padahal mind mapping adalah langkah yang paling efektif dalam rangkai pembelajaran. Kenapa? Karena mind mapping menurut Tony Buzan, sebagaimana penemu dari mind mapping ini dan berjudul buku yang sama, mind mapping, Tony Buzan mengatakan bahwa mind mapping ini atau peta pikiran ini sangat sesuai dengan cara belajar otak. Nah, even kita belajar sedemikian kuat, tetapi kita tidak mengetahui cara belajar otak itu seperti apa, cara bekerjanya otak itu seperti apa, maka pembelajaran itu akan semakin sulit untuk kita lakukan. Sehingga gunakanlah mind mapping untuk satu, ketika Anda mendengarkan perkuliahan atau mendengarkan live IG seperti ini atau mendengarkan YouTube seperti ini. Yang kedua, ketika Anda membaca, misalnya teman-teman resensi, ketika ingin membaca buku dan kemudian merasa bahwa saya harus dari mana memulai resensi buku saya, Anda dapat buat kertas dan kemudian menarik dulu tema intinya apa, misalnya buku tentang seni hidup minimalis, kemudian dibuat cabang-cabangnya, buat dia berwarna, gunakan huruf besar, gunakan bold, gunakan simbol-simbol dan sebagainya. Nah, solusi lain untuk mencatat, teman-teman juga biasa ada yang menggunakan tulis dan susun atau metode TS. Metode TS itu adalah seperti metode resume. Jadi dia memberikan bullet-bullet tertentu atau tagar-tagar tertentu dalam menyusun catatannya. Tetapi catatan itu menurut saya, sedangkan pengalaman saya, itu metode yang sangat konvensional dan tidak sesuai dengan cara bekerja otak kita. Nah, yang keempat, kalau teman-teman sementara belajar, lakukanlah kegiatan menulis. Karena menulis itu dapat dibagi 2, yaitu menulis secara kreatif dan menulis secara logis. Nah, menulis secara kreatif itu berdasarkan susunan kata. Misalnya, Bro Albar tadi mau menulis tentang belajar cara belajar, menulis resensi buku dari belajar cara belajar. Nah, Bro Albar bisa menggunakan susunan kata, bisa menggunakan logika, atau bisa menggunakan metode menulis kreatif, bisa menggunakan metode menulis logis. Metode menulis kreatif adalah menyusun berdasarkan kata per kata. Jadi misalnya
misalnya ada di situ kata cara belajar. Nah, cara belajar itu seperti ini, dia hubungkan dulu apa kelompok-kelompok kata dari cara belajar itu sendiri, yaitu cara belajar efektif, cara belajar produktif, dan sebagainya. Atau katakanlah teman-teman mau menulis buku tentang perempuan, dia buat dulu cabang kata dari perempuan. Misalnya perempuan itu adalah definisinya apa, kemudian perempuan itu adalah seorang ibu, perempuan itu ada anak perempuan, ada nenek, dan sebagainya. Perempuan itu menstruasi, perempuan memiliki payudara, memiliki vagina, dan sebagainya, dan disusunlah menjadi sebuah tulisan. Itu metode yang kreatif. Saya pribadi menggunakan metode yang logis, dalam artian dominan otak kiri, sementara kreatif itu dominan otak kanan. Nah, menggunakan metode logis itu telah menyusunnya dari berdasarkan template-template tertentu. Misalnya logika yang sering resensi ajarkan adalah bertumpu pada 10 materi, yaitu mulai dari epistemologi, definisi, argumentasi, relasi, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Nah, dari template itu saya isi, misalnya kata perempuan tadi, perempuan. Saya isi dulu paragraf pertama, definisi perempuan apa, kemudian relasi perempuan dengan laki-laki, relasi perempuan dan apa, kausalitas, faktor-faktor yang menyebabkan perempuan misalnya mengalami penindasan dan sebagainya. Misalnya lagi klasifikasi perempuan berdasarkan apa dan sebagainya. Itu cara menulis secara logis. Jadi teman-teman bisa pilih mau menulis secara kreatif dan logis, tapi cara menulis yang paling baik kata Bobby DePorter dan Mike Hernacki adalah menggabungkan antara metode menulis otak kanan dan metode menulis otak kiri. Jadi yang kelima, ketika teman-teman belajar adalah belajarlah menajamkan daya ingatnya teman-teman. Jadi ada 3 metode untuk menajamkan daya ingat. Jadi kalau kata Roshan Fikri tadi, daya ingat itu tidak lebih bagus dibandingkan memahami. Nah, di sini Bobby DePorter menjelaskan bahwa daya ingat itu juga begitu penting, sehingga seandainya daya ingat itu tidak penting, maka mungkin Al-Quran tidak bisa kita pahami sekarang, karena awal-awal dari transformasi Al-Quran itu bukan pada tulisan tetapi pada daya ingat. Walaupun kita pahami bahwa menulis lebih penting daripada mengingat. Adapun teknik-teknik dalam mengingat itu ada 3. Pertama, menggunakan rima. Jadi rima itu bagaimana akhiran katanya itu seirama apa tidak. Misalnya yang saya ambil dalam buku The Magic of Speaking, karya dari Dale Carnegie. Misalnya kalau saya mau mengingat ayat yang paling saya suka, misalnya dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, yang di situ ditekankan bahwa sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, bagaimana saya menghafal Al-Ankabut ayat 45? Saya pikiran aja bahwa tahun 45 itu ada kemerdekaan dan ada kabut di situ. Jadi kabut 45. Contoh lain misalnya Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Di situ berbunyi bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Saya mengaitkan saja Ra'd. Ra'd itu Ra'd artinya tikus. Nah, 28 itu adalah usia di mana saya hafal ayat tersebut. Jadi mengingat dengan rima metodenya seperti itu tadi. Yang kedua, bisa juga mengingat berdasarkan akronim. Misalnya akronim-akronim tertentu yang kita gunakan untuk mengingat sesuatu. Ambil contoh misalnya dalam buku ini PSSI. Itu singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Atau AMBAK. Tadi ada AMBAK itu artinya apa manfaatnya bagiku. Dan teknik yang ketiga untuk mengingat adalah dengan nyanyian. Berapa banyak lantunan-lantunan atau riwayat-riwayat di dalam literatur Islam yang kita hafal berdasarkan nyanyian. Contoh misalnya kisah-kisah para nabi. Walaupun dalam buku ini tidak ada kiat nyanyian, tapi di buku ini menjelaskan bahwa kita bisa menghafal 25 nabi itu berdasarkan rima. Nah, tetapi justru saya mengingat waktu saya kecil dulu di pengajian, saya menghafal 25 nabi itu dari nyanyian. Misalnya nyanyian urutan para nabi tersebut. Jadi saya menambahkan bahwa salah satu teknik daya ingat itu adalah dengan nyanyian. Yang keenam adalah ketika teman-teman membaca. Membaca itu bisa dibagi ke dalam 4. Ada membaca reguler, ada membaca skimming, ada membaca scanning, dan ada membaca warp speed. Nah, Bobby DePorter dan Mike Hernacki itu menyarankan warp speed atau membaca dengan teknik cepat. Jadi tidak membaca keseluruhan halaman. Nah, kalau dalam buku di bahasa Indonesia itu ada juga buku yang berjudul Membaca Kilat. Dia juga tidak menyarankan membaca buku keseluruhan halaman. Tapi saya tentunya tidak menyarankan untuk itu, karena kita membaca bukan untuk menyelesaikan buku tetapi untuk memahami maksud dari bacaan tersebut, maksud dari informasi tersebut. Atau lebih jauh daripada itu, Paul Freire menyebutkan bahwa membaca itu bukan mengkonsumsi pengetahuan, tapi reproduksi pengetahuan-pengetahuan baru yang kemudian dapat memperbarui tindakan-tindakan kita juga. Tapi saya juga tidak menyarankan scanning. Scanning itu kayak membaca koran. Jadi kita hanya melihat sekilas aja, bukan juga skimming. Skimming itu kayak membaca kamus. Jadi kita melihat
saja apa yang kita cari, kita fokus kepada yang kita cari dan kita abaikan yang lainnya. Tapi membacalah berdasarkan membaca reguler atau membaca pada umumnya aja. Walaupun baca pada umumnya ini kita harus tingkatkan juga. Nah, idealnya menurut saya, idealnya itu adalah membaca itu 1 halaman 1 menit. Sehingga kita dengan mudah mengidentifikasi berapa menit yang harus kita habiskan dalam membaca suatu buku. Jadi misalnya kalau kita asumsikan 1 menit 1 halaman, kita bisa langsung mengidentifikasi berapa durasi waktu yang kita butuhkan dalam membaca satu buku. Misalnya bukunya 240 halaman. Ya, so pasti kita hanya membutuhkan 240 menit atau setara dengan 4 jam. Jadi 4 jam waktu kita itu bisa menyelesaikan satu buku dalam 1 hari. Nah, satu buku 1 hari itu menjadi worth it atau menjadi realistis ketika kita mengurangi durasi layar kita. Nah, durasi layar kita misalnya setiap hari itu orang Indonesia itu menghabiskan 7 jam 42 menit setiap harinya di depan layar rata orang Indonesia. Itu setara dengan menghabiskan buku yang setebal 420-an halaman jika kita membaca semenit 1 halaman. Jadi membacalah sampai 1 menit 1 halaman. Nah, langkah yang ketujuh dalam belajar adalah berpikir logis dan kreatif. Gunakan otak kiri dan otak kanan secara bersamaan. Manfaatkan logika Anda, belajarlah terus logika minimal 1 semester 1 kali dan kembangkan tuh referensi Anda. Inilah yang kemudian disebut sebagai belajar kreatif. Jika referensi Anda sudah banyak, logika Anda juga sudah tajam, itu menghasilkan sebuah argumentasi yang sangat brilian. Nah, terakhir setelah belajar, lakukan 4 hal berikut. Pertama, berikan feedback. Baik itu feedback internal maupun feedback eksternal. Feedback internal artinya muhasabah. Anda harus introspeksi. Dan feedback eksternal, Anda dapat tanyakan kepada orang-orang sekitar Anda, apakah pasangan Anda, teman Anda, mentor Anda. Nah, di resensi itu seperti yang dijelaskan tadi Bro Albar, ada beberapa tingkatan, yaitu ada kreator, resentor, mentor, editor, dan ada ekspektor atau pakar dalam literasi. Nah, yang kedua adalah berbagi. Bagilah ilmu Anda ketika Anda telah selesai membaca buku. Bagilah melalui tulisan, kemudian presentasikan, baik itu di live IG seperti ini ataupun di YouTube. Yang ketiga, evaluasi. Misalnya teman-teman bisa melihat kolom komentar di Instagram ataupun di YouTube-nya teman-teman. Nah, tadi malam ketika selesai memaparkan video kami, ada beberapa feedback yang masuk. Feedback yang saya maksud tersebut adalah ada kritik bahwa jangan terlalu cepat berbicara dan perhatikan kamera ketika sementara berbicara, sehingga kami harus mengevaluasi metode pengajaran yang kami lakukan selama ini. Dan yang ketiga, pengulangan, bahwa sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa keunggulan itu tidak ada, yang ada adalah pengulangan, sehingga keunggulan itu sama dengan pengulangan atau habit yang kita lakukan dan evaluasi setiap harinya. Sekira itu buku dari Bobby DePorter dan Mac Hernigge yang berjudul Quantum Learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?